Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir dari keluarga biasa di kota Purbalingga. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman bersama keluarga barunya pindah ke Cilacap, dan Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin serta aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Ia juga dikenal sebagai sosok religius dengan agama Islam dan sering mengikuti Ormas Muhammadiyah. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Ia belajar di tempat tersebut selama 1 tahun. Hal ini dilakukan setelah ia tamat melaksanakan belajarnya di Wirotomo. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Tahun 1945, setelah memproklamasikan kemerdekaan, Presiden Soekarno menugaskan untuk mengawasi proses penyerahan tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukan setelah mendirikan divisi Badan Lokasi Keamanan Rakyat. Jenderal Sudirman juga terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama pada tanggal 12 November 1945. Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa, sehingga pasukan Inggris mundur. Selama 3 tahun, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Di antaranya, Perjanjian Linggarjati dan Renville. 19 Desember 1948, Belanda melontarkan agresi militer. Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perlawanan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan gerilya ditetapkan sebagai sarana pengembangan moral. Pada tahun 1949, Sudirman mendirikan markas sementara di Sebo di dekat Bunga. Dari sini, ia dapat mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pasukan di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut Yogyakarta dalam waktu 16 jam, menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan membuat Belanda kehilangan muka di mata internasional. Sosok Sudirman yang santun, berwibawa, serta luwes dalam bergaul membuat ia disegani di kalangan militer maupun di masyarakat. Juga sifat rendah hati sebagai Panglima Besar yang tidak menonjolkan pangkat, bintang, atau tanda jasanya, tetapi menjiwai dengan semangat dan keprihatinan terhadap keadaan bangsa saat itu. Pada akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengaku atas kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal dunia. Untuk rasa terima kasih yang sangat besar, Jenderal Sudirman dikenang dalam berbagai